Kurang ada ngomong. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, puja-puji serta syukur tak lupa terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat ukhuwah. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada manusia mulia yang Allah muliakan, manusia agung yang Allah agungkan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat sama-sama kembali berkumpul dalam majelis kita mempelajari kalam Allah. Semoga Allah berikan keberkahan, keridhaan, ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan sehingga menjadi wasilah Allah masukkan ke dalam kita dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tahsin kita. Namun sebelumnya kita review sedikit ya. Di pertemuan lalu kita membahas kemarin huruf apa, masih ingat gak? Sin ya. Nah, tempat keluarnya di mana kemarin? Sin. Nah, pangkal lidah atau ujung lidah? Nah, ujung lidah. Kalau pangkal gigi, ya, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. Jadi bukan pangkal lidah ya. Kalau pangkal lidah itu di belakangnya lagi. Nah, itu huruf qaf. Nah, jadi dia ujung bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Nah, insyaallah kita masih akan belajar huruf yang sama makhrajnya, yaitu ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri yang bawah. Yang kemarin sudah ada sin, lalu ada apalagi, ada dua, shad dan zai. Nah, baik, insyaallah hari ini kita akan belajar huruf shad. Waktu itu kita pernah bahas sedikit ya. Shad ini hati-hati nih, sering terjadi kesalahan juga. Namun sebelumnya shad di sini kita harus tahu dulu nih apa sih sifat yang dimiliki oleh huruf shad ini. Nah, yang pertama, shad itu juga memiliki yang pertama berkaitan dengan udara. Dia mengalir udara atau tidak? Nah, berarti hamas atau jahar? Hamas. Oke. Lalu yang kedua, suaranya bisa mengalir atau tertahan. Nah, berarti syiddah, rokhawah atau tawassut. Syiddah atau rokhawah. Nah, jadi kalau syiddah itu adalah tertahannya suara, ya. Nah, jadi suaranya tidak mengalir. Tapi kalau rokhawah suaranya bisa mengalir. Nah, itu bisa mengalir terus. Tapi kalau yang tertahan, contohnya jim, misalnya nah, sebelum pakai qalqalah ya, dia syiddah. Nah, nggak bisa kan jim mengalir aja, nah, nggak begitu, tapi ya tertahannya suara karena kuatnya sandaran pada makhraj. Nah, makanya shad di sini dia rokhawah, mengalir. Lalu yang ketiga, dia itu pangkal lidahnya naik atau turun? Nah, naik apa nih? Isti'la atau istifal? Nah, itu dia semua lidah. Tapi kalau pangkalnya isti'la atau istifal? Isti'la itu adalah naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Istifal turunnya pangkal lidah. Nah, apa tuh? Nah, itu udah dikasih tahu tuh pada hal-hulunya. Jadi isti'la. Nah, sehingga suara shad ini menjadi tebal, ya. Nah, inilah yang membedakan antara shad dengan sin. Lalu yang terakhir, dia lidahnya naik semua atau hanya belakangnya aja? Belakang aja. Nah, depannya? Nah, kanan kiri juga. Nah, dia ikut naik ya. Karena ketika melakukan shad, nah, itu juga dia sempat menempel dulu. Nah, baik. Kalau po juga sama. Jadi ada 4 huruf. Ini disebut dengan itbaqo. Menempelnya lidah ke langit-langit. Nah, jadi bukan hanya dari pangkal.
dekat sini juga. Jadi hanya ujungnya saja yang turun. Nah, jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini gigi seri yang bawah, nah jadi dia begini posisinya, nah, agak menurun. Nah, ya. Ujung gigi seri itu dengan pangkal ya, jadi seperti ini. Nah, makanya, iya, pangkal. Bukan di ujungnya. Nah, jadi memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan di ujung gigi serinya, ada yang di belakangnya di bawah. Nah, tapi kalau yang di sini Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan yang di gigi seri yang bawah. Oke. Nah, baik, kita akan coba. Nah, ini ya yang membedakan antara sin apa? Sama dia. Sin, zai dan sod itu satu makhraj, satu tempat keluar. Nah, bedanya di mana? Nah, ini yang kita bahas. Perbedaannya di mana? Di atas gigi. Nah, jadi yang membedakan antara sin dengan sod itu adalah pangkal lidahnya. Kalau sin itu pangkal lidahnya turun sehingga suaranya tipis. Kalau sod itu pangkal lidahnya naik sehingga suaranya menjadi tebal. Nah, di sini nih yang sering terjadi kekeliruan. Nah, kalau kita bacanya misalkan sa, itu lidahnya biasa di bawah. Tapi kalau lidahnya pangkalnya naik, so, sama-sama ada bunyi. Ada hamas juga, juga. So, itu. Baik. Anda akan bacakan dengan semua harokat, namun ada beberapa kesalahan yang harus dihindari ya. Pertama, tidak menaikkan pangkal lidah ke langit-langit sehingga suara menjadi tipis. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi so atau kesalahan yang kedua yaitu dengan membulatkan bibir. So, itu S ditambah O, so. Makhraj itu yang di bibir hanya 4. Mim, fa, ba, dan waw. Nah, sod tidak di bibir. Jadi jangan so. Nah, jangan ya. Ihdinas siro. Itu juga jangan. Sirotol. Itu juga tidak. Karena makhrajnya di lidah. Baik. Anda akan bacakan dengan semua makhraj. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Silakan diperhatikan. Pertama, bibir tidak berpengaruh kecuali dia berharokat dhammah. So, si, su, aus. Silakan. So, si, su, aus. Oke. Sod ini kan punya sifat isti'la ya, pangkal lidah naik. Namun ketika dia berharokat kasrah, kadar ketebalannya berkurang. Nah, makanya ketika kasrah bunyinya si. Nah, jadi bukan si. Nah, tapi sui, hampir seperti sui, tapi bibirnya tidak bergerak. Sui. Kenapa? Karena tadi ketika dia kasrah kadar ketebalannya berkurang. Tapi bukan tipis ya, tidak boleh kita sifatnya dengan lawannya. Nah, sekali lagi, so, sui, su, aus. Silakan. Oke, baik, kita coba satu-satu, silakan. So, si, su, aus. Nah, ketika kasroh coba sui. Nah, gitu. So, si, su, aus. 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 Nah, sekali lagi. So, si, su, aus. Oke, baik. So, si, su, aus. Nah, ketika sukun jangan as, itu jadi sin. Nah, ini hati-hati yang tertukar. Jadi pangkalnya lidah naikkan. Aus. Aus. Nah, coba. Oke, lebih baik coba. Nah, ketika sukunnya aus. Sekali lagi. Oke, sekarang. Nah, ketika sod ini jangan berpengaruh di bibir, jangan sui biasa. So, sui, su, aus. Sekali lagi. Nah, masih sui, jangan ditarik. Biasa, sui. Nah, kayak gitu aja. Nah, kita kembalikan setiap huruf pada makhrajnya. Nah, ketika sukun sui. Sekali lagi. Nah, bibirnya tahan. Oke, baik, silakan.
Nah, sofir sedikit lagi. Sui. Nah, itu masih si. Oke, sekali lagi. Sui. Sui. Nah, kayak gitu. Nah, dari awal. Kalau as itu kan ada harganya kan, itu mendekati ain apa kayak aduh kayak biasa kayak as apa as gitu. Nah, itu bukan as. Yang di depannya itu hanya penambahan untuk menyebutkan huruf sukun. Ya. Nah, jadi kita pakai hap pun bisa. Jadi pakai baus, aus bisa. Tapi yang penting di shortnya. Aus. Sebenarnya rasanya kan kayak ain itu Ah. as. Kalau lihat sini Ah ya, tapi dia tidak perlu. Yang penting di short ya. Aus. as Coba aus. as Aus. as Ah, kayak gitu. Sekali lagi, ya. So, sekali lagi. So. as Ah, kayak gitu ya. Beda. as. Ah, ketika kaso, sui. Ah, gitu. Dibeda tahan. Sui. Ah. Ah, dhammah su. Ah, jangan as, itu aus. Ah, karena ditebal yang tadi istilah. Ah, aus. Oke, coba. Sekali lagi. Jangan dimajukan. Ah, mantap. Ah, sui. Sui. Sekali lagi, sui. Sekali lagi. Oke, baik. Kita akan baca sama-sama sekali lagi ya. So, sui, su, aus. Nah, jadi begitu ya. Huruf shad dia mau di awal, di tengah, ataupun di akhir tetap sama pengejubatannya. Jadi jangan sampai berbeda ketika dia berharokat dengan yang sukun. Di Al-Fatihah itu ada yang berharokat, ada yang sukun tuh. Nah, jadi di buku Asy-Syafi'i itu juga ada tuh latihan-latihan hurufnya yang pakai semua bacaan tuh yang so, si, su, bas, su, son, soni, sosna, minal, musni, so, si, son, soni, so. Itu juga bisa dilatih di rumah. tapi Baik. di sini di bawah itu aja Sat. Ya? Di sini bawah Iya, gigi sari bawah itu. Nah, kenapa? Karena gigi sari bawah itu dia tidak terlalu ditekan. Kalau di so tidak. Namun lebih condongnya dekat dengan ke bawah. Jadi bukan ke ujung. di bawah berarti. Nah, tidak sampai ke bawahnya. Jadi dekat tengah-tengah agak ke bawah. Lebih condong. Karena shot itu kan ada namanya sofir, sifat yang tajam. Itu keluarnya dari mana? Dari ujung tadi menyentuh dengan dekat gigi. Udara yang keluar dari sela-sela ini itu yang membuat suaranya menjadi tajam. Makanya nah, itu dari ujung lidah itu tuh bertemu dengan gigi. Tapi kalau kita ujungnya ditempelkan ke bawah, nah nggak keluar dia. Nah, malah macet dia suaranya. Nah, makanya nah, itu dia. Yang penting dia menempel ujung sedikit. Oke, baik, nanti kita coba praktekkan dalam bacaan kita. Oke. Baik, silahkan nanti di murojaah sambil kita praktekkan apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, ada yang lagi mau ditanyakan sebelum kita? Iya, mungkin udah waktu terbatas ya. Oke, baik, silahkan. Siapa dulu tadi yang sudah? Siapa yang ini sih? Oke, silakan. A'udzu billahi Sekali lagi. minasyaitonir A'udzu. rajim. Nah, lalu hamzah jelas a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kemarin kita latih bis. Ada sopir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dhammah du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
iyyaka na'budu wa Nah, dhammah lagi. Budu. Nah, sempurnakan. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Nah, siratal sini tadi si. Ihdinas si. ihdinas siratal mustaqim. Nah, dhammah lagi. Mus. Ihdinas siratal mustaqim. Belum. Seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Mus bulat. Nah, karena mu berharokat dhammah. Jadi jangan ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu belum sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat tiga tadi. Ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Ikfa yang bertemu kaf. Wa ing. wa Jangan wa ing. Wa ing ku. wa Nah, wa itu ada dhammah majrur seperti ini. Wa ing ku. Bibirnya seperti ini. Dhammahnya majukan dulu, ketika ikfa mundur lagi. Jadi wa ing ku. Tum lagi. Nah, di sini banyak dhammah nih. Nah, setiap huruf yang berharokat dhammah majukan, ketika bukan dhammah mundur. Tum. Nah, jadi kalau di sini wa in kuntum nah gitu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Nah, di sini fa'tu bi, jelaskan fa'tu bisu fa'tu. Dari tadi fa'tu bisuratin coba. Fa'tu bisuratin. Nah, di sini ada sin lagi nih. Mis ujung lidah. Fa'tu bisuratin. Nah, terlalu panjang, gunnah itu hanya 2 harakat. Fa'tu bisuratin mim mis. Fa'tu bisuratin min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jangan berhenti. Kuntum so, jangan berhenti. Langsung in kuntum so. Ing, coba ing. Hasbuk. Baik, ketika ada ikfa yang bertemu kaf, karena dia makhrajnya paling jauh dari kedua bibir, makanya bunyi eng. Kalau tulisan Indonesia i n g, ing. Nah, jadi jangan i, kecuali ikfa yang dekat dengan al-lisan, misalnya anta, antum. Ing kue, ketika kue itu kan bertemu tak, baru dia lebih samar lagi. Ing kue tum. Sama harusnya kaf. Nah, Jadi kum kayak ada. waktu itu kita belajar kaf sedikit.
Dikit ya. Ku. In kuatum. Nah, jadi baik. Jadi disempurnakan dulu dhammah, lalu ikfa yang bertemu kaf samarkan. Oke, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Afwan, ba jangan bisa biasa, yang penting nempel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Tasdidnya iya. Ainnya jangan na' tapi na'budu. Itu ada tambahan lagi na'. Jangan ada na' tapi na'budu. Masih coba bu. Masih ada. Shad atasin. Masih. Jangan na'budu. Jangan nos. Sin, jangan shad. Di ujung lidah. Di. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mafaluhum di sini this ada sofit this. Kalau di sini berhentinya di falamma itu lebih baik. Karena berkaitan dengan artinya. Ya, lebih baik. Karena di situ ada namanya dalam bacaan Quran ada namanya bab waqaf dan ibtidah. Di falamma. Tapi di situ cetakan Indonesia ada waqaf ya. Tapi kalau yang Anda ambil dari talaki dan sesuai dengan artinya lebih bagus berhenti di falamma. Berarti nggak sama cetakannya sama nilainya. Kalau tanda waqaf itu kan asalnya bukan dari Rasulullah, tapi dari cuman saya ikut di sini kalau lebih bagus. Ya, dari falamma karena sesuai dengan artinya. Ya, sekali lagi. Sekali lagi, masa kalau berhenti haulah. Di situ ha tahnis. Jadi jangan haulahu. Sekali lagi dari falamma. Ada hamas at. Belum. Panjangkan bo-nya. Ad. Tebal. Wataru
Nah, ذهب الله بنورهم وتركهم في nah di sini juga tebal. Ru. في ظلمات Idgham bila gunnah, jangan tilla, jangan tilla, tapi tilla langsung. Nah, di sini. Nah, jadi jangan dipanjang, ulangi dari wa tarakahum fi dhulumatillah. Nah, langsung, jangan tilla. Panjang ma-nya. Ma panjang, tilla pendek. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Oke, hasbuk. Baik, di sini ada tanwin bertemu lam, itu hukumnya idgham bila gunnah. Jadi dia masuk tapi tanpa dua harokat. Jadi tilla. Nah, ya. Baik, itu aja. Oke, silakan selanjutnya. Siapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Ha kecil, rah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Dhammah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Sod tadi bibir jangan berpengaruh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Di ujung lidah di. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Gunnah dua harokat. Belum. Inna. Di juga ujung lidah. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم Ro sukun sebelumnya fathah tebal. Zaru. أأنذرتهم أم لم تنذرهم Nah, ketika ikfa di sini mundur. Anzartahum am lam tuwa. Jadi dhammah dulu baru. Tebal. Daru. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Oke, hasbuk. Sampai situ dulu ya. Coba ketika dhammah anzaru. Nah, di situ juga jangan lupa ro sukun. Kalau dia sebelumnya berharokat fathah, berarti dia harus tebal. Anzaru. Jadi jangan anzartahu, itu tipis. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika ada huruf dhammah maju, ketika bukan gunnah dhammah mundur. Anzartahum am lam tuwa. Jadi tu dhammah, ketika gunnahnya mundur. Tuwa. Nah, gitu. Jadi jangan anzartahum am lam tudirhum. Nah, itu belum sempurna dhammahnya. Karena Imam Ibnu Jazari mengatakan dalam matanya, sempurnakan setiap huruf-huruf yang berharokat dhammah dengan memautkan dan memoncongkan bibir sebulat-bulatnya. Nah, itu kesempurnaan dhammah. Nah, ya. Ketika dhammah mundur, ketika tidak mundur. Oke, baik itu dulu. Oke, itu dulu ya, Pak.